Halo teman-teman semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Di sini perkenalkan saya Eko Yuning Tias. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perubahan-perubahan yang disebabkan oleh pemanfaatan crude palm oil atau CPO sebagai biodiesel. Nah, informasi yang tertulis di dalam presentasi saya ini adalah saya dapatkan dari berbagai media dan juga sumber-sumber dan juga berdasarkan eh, sudut pandang dan pengamatan saya sendiri. Jadi apabila nanti ada sesuatu yang kurang berkenan atau saya salah menyampaikan sesuatu, mohon dikoreksi dan bisa langsung tulis di kolom komentar. Oke. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Eko Wahyu Ningtyas dengan NIM 20 20 00 8 294. Oke. Perubahan-perubahan yang disebabkan oleh pemanfaatan crude palm oil atau CPO sebagai biodiesel. Nah, ke slide yang kedua nih. Awal mula pemanfaatan CPO sebagai biodiesel. Nah, tingginya harga bahan bakar minyak membuat berbagai negara, termasuk Indonesia, mencoba alternatif lain sebagai pengganti bahan bakar fosil. Sebagai penghasil minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia berencana mengembangkan biodiesel yang berasal dari CPO guna mengurangi dampak negatif dari kenaikan bahan bakar fosil. Ketertarikan Indonesia dalam membangun biodiesel terinspirasi oleh keberhasilan Brazil dalam mengembangkan bioetanol yang bersumber dari bahan nabati. Dengan memanfaatkan CPO sebagai bahan baku pembuatan biodiesel membuat harga kelapa sawit melambung tinggi, yang memicu pembukaan lahan-lahan baru untuk ditanami kelapa sawit. Nah, pemanfaatan CPO sebagai bahan baku biodiesel bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi mendatangkan manfaat untuk perekonomian, namun di sisi lain juga menimbulkan dampak negatif bagi kelestarian hutan dan juga suku-suku anak dalam yang tergusur akibat pembukaan lahan-lahan kelapa sawit. Oke, jadi di sini ada manfaat dan juga resiko yang harus ditanggung apabila memanfaatkan CPO sebagai bahan biodiesel. Nah, ini ada 3 dampak positif dan juga 3 dampak negatif terkait penggunaan biodiesel sebagai bahan baku untuk pembuatan sebagai bahan baku pembuatan biodiesel. Nah, yang pertama kita bahas dulu ke dampak positifnya. Nah, dampak positifnya itu adalah meningkatkan pendapatan nasional. Pendapatan nasional yang berasal dari perkebunan sawit akan meningkat seiring dengan pemanfaatan CPO sebagai biodiesel dan menjadi salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia. Lalu yang kedua, tingkat pengangguran di sektor perkebunan bisa berkurang atau bahkan menurun. Dengan meluasnya lahan perkebunan sawit, maka dibutuhkan juga masyarakat sekitar perkebunan untuk diberdayakan untuk mengelola lahan-lahan sawit. Lalu yang ketiga, mohon maaf, mengurangi emisi gas dari bahan bakar fosil dengan memanfaatkan biodiesel sebagai bahan bakar, maka polusi yang disebabkan oleh bahan bakar fosil itu pasti akan berkurang. Lalu ada juga dampak negatifnya. Dampak negatifnya penggundulan hutan untuk pembukaan lahan-lahan baru membuat satwa-satwa endemik di dalam hutan itu menjadi punah dan langka karena tidak punya rumah lagi untuk mereka tinggal. Dan lalu yang kedua, tergusurnya suku anak dalam karena pembukaan lahan yang begitu masif membuat suku anak dalam tidak memiliki sumber pangan. Oleh karena itu, sumber pangan mereka yang berasal dari hutan sudah hilang, tergantikan oleh lahan-lahan sawit. Lalu kenaikan harga minyak goreng. Nah, salah satu yang tersebar di media-media pada awal kenaikan bahan minyak goreng adalah karena pemanfaatan CPO yang digunakan sebagai bahan untuk biodiesel sehingga
bahan baku yang digunakan untuk minyak goreng itu berkurang, lalu stoknya langka dan menyebabkan minyak goreng itu menjadi sangat mahal dan langka di pasaran. Lalu menuju ke slide yang ketiga. Nah, perubahan-perubahan yang terjadi yang diakibatkan oleh pemanfaatan CPO sebagai bahan biodiesel. Hutan-hutan yang dahulunya masih lebat, yang membuat Indonesia dijuluki sebagai paru-paru dunia, kini sudah gundul, tergantikan oleh hutan sawit. Yang miris dari semua itu adalah kebanyakan hutan sawit beribuan hektar bukan dimiliki oleh Indonesia, kebanyakan adalah dimiliki oleh orang asing yang berasal dari Malaysia, Singapura, dan Cina. Selain itu, dengan memegang lahan sawit secara besar-besaran membuat beragam satwa endemik terancam punah, serta suku-suku anak dalam yang dahulunya tinggal di kawasan hutan terpaksa harus keluar dari hutan dan menyesuaikan diri dengan masyarakat di sekitar di sekitar tempat lahan sawit itu. Nah, itu tadi adalah permasalahan destruktif, salah satu permasalahan destruktif yang disebabkan oleh pemanfaatan CPO sebagai bahan baku biodiesel. Nah, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.